Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam pembahasan kita dalam rangka mengutip hikmah untuk kehidupan dari surah Al-Quran. Sekarang ada pada surah Al-Adiyat. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita baca dulu surah Al-Adiyatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في السرور Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqaruhun nabiyul karim. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang yang sampai terengah-engah. Kata Allah, wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Di ayat 2, fal muriyati qadha, yang percikan bunga api, percikan api dari hentakan kakinya. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan sangat tiba-tiba pada waktu pagi. Lanjutkan lagi ke ayat 4. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu-debu yang begitu dihasilkannya dari larian kuda-kuda tersebut sangat begitu kencangnya. Dilanjutkan dalam ayatnya, fawasatna bihi jama'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, kata Allah, sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya, kata Allah. Dilanjutkan dalam ayatnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas itu keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah. Sehingga mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan dilanjutkan di dalam ayatnya. Kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, kata Allah. Maka apakah dia enggak mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dia dikeluarkan atau dibangkitkan dari kuburan, kata Allah. Ini kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah ente itu enggak mikir, dia akan tahu bahwasanya ketika kita dibangkitkan di alam kubur itu ada yang namanya yaumul hisab, hari di mana semua kelakuan kita, semua yang kita punya diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Wa usila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Akan Allah ungkap semuanya apa yang ada di dalam hati kita. Dalam artian itu tadi, yaumul hisab, hari perhitungan. Allah memperhitungkan semua sifat-sifat atau semua harta benda yang dimiliki oleh manusia. Karena pada hakikatnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada saat itu benar-benar teliti terhadap keadaan mereka. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, pangkat apapun yang kita punya, mau harta, mau validasi apapun itu, hati-hati. Semuanya bakal diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan berarti kita nggak boleh punya pangkat. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta. Akan tetapi harta dan pangkat itu jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita itu nggak boleh kaya. Bukan berarti kita itu harus miskin. Bukan. Bukan berarti kita itu nggak boleh banyak harta. Bukan. Kaya harus, banyak harta harus. Akan tetapi yang jadi catatan, kalau dalam bahasa Islam, tasawuf, ada yang namanya zuhud. Wazahad wazafakdung ala kotikol bika filmali la fakda lahu takukola. Zuhud itu bukan berarti nggak punya harta. Zuhud itu bukan berarti memperkecil harta, bukan. Ada orang kaya tetapi Allah mencintainya. Kenapa? Karena dengan harta tersebut tidak sampai tersimpan di dalam hati. Jadi harta cuma sebatas di saku kita aja. Jadi apa? Kita ambil pelajaran. Saya akan memberikan salah satu kisah. Ada orang miskin tetapi dia diancam sama Allah masuk neraka. Ada orang kaya tetapi dia dijamin sama Allah masuk surga. Kenapa? Ada salah satu ulama yang dia itu cuma punya kendi satu, kalau kita cuma punya gelas satu. Kenapa dia diancam masuk neraka? Karena ketika dia sholat, dia ingat, Allahu Akbar. Buset, gelas gue kemana ya? Kalau kita nih, Allahu Akbar. Waduh, duit gue tadi ketinggalan di pasar gocap. Itu padahal duit kita gocap ya. Tapi ada orang yang dijanjikan surga sama Allah, orang kaya. Dia rumahnya dari emas, jangankan rumahnya, karpetnya saja dari emas. Kenapa Allah menjanjikan dia surga? Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia tidak ingat apapun yang dia punya. Yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini, kita banyak duit, banyak harta. Akan tetapi ketika kita sholat Allahu Akbar, Allah yang maha agung, yang maha segalanya, tidak ingat apapun kecuali Allah. Karena apa? Ketika kita sholat, kita lagi mencari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya, pesan saya, dalam surah ini, kita boleh banyak harta, akan tetapi jangan mengingkari Tuhan kita, akan tetapi jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, semoga bermanfaat. Like, comment, share, dan subscribe. Dukung terus video ini supaya terus berkembang untuk mengajak seluruh umat dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.